Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6 semester 2. Pelajaran 8, senangnya berakhlak terpuji, submateri, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu memahami perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. 2. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Apa arti patuh dan hormat? Patuh artinya taat, penurut, manut. Hormat artinya menghargai, memuliakan, menganggap, memperhatikan, mengindahkan. Berarti kalau patuh orang tua berarti taat orang tua. Patuh kepada guru berarti taat pada guru. Begitu sebaliknya dengan hormat. Siapa itu orang tua? Orang tua adalah bapak dan ibu kalian yang merawat, mendidik, membiayai sekolah, dan lain-lain. Ini adalah orang tua kandung kalian yang berada di rumah. Siapa itu guru? Guru adalah orang tua kedua di sekolah yang mendidik, mengarahkan, mengajar ilmu, dan membentuk karakter. Berikut contoh hormat dan patuh kepada orang tua. 1. Memberi salam, minta izin dan mencium tangan orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. 2. Mendoakan orang tua setelah sholat. 3. Perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh, tidak banyak menonton TV, banyak bermain, harus dituruti. 4. Minta izin terlebih dulu jika ingin bermain ke rumah teman. 5. Perintah orang tua untuk mengerjakan sholat dan bangun pagi hendaknya dituruti, dan sebagainya. 6. Membantu serta meringankan setiap urusan orang tua dengan ikhlas. Contohnya, menyapu halaman yang kotor. Karena dengan menyapu, halaman menjadi bersih. Islam mengajarkan tentang kebersihan. Dijelaskan dalam hadis, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan sebagian dari iman. Contoh yang lain, membantu orang tua memasak. Ini ya. Berikutnya, merapikan tempat tidur setelah kalian bangun. Ini pentingnya sikap mandiri. Bangun tidur, langsung merapikan spray, merapikan kasur, merapikan bantal. Kenapa dirapikan? Supaya tempat tidurnya bersih kembali. Berikut bahaya durhaka pada orang tua. Di dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan, maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau bertanya ini 3 kali. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Nabi bersabda, syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Jadi dalam hadis ini dijelaskan dosa-dosa besar selain syirik yaitu durhaka kepada orang tua. Semoga kalian terhindarkan dari durhaka kepada orang tua. Janganlah katakan kepada orang tua. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 dijelaskan,
yang artinya, dan Robmu telah memerintahkan kepada manusia, janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu, maka janganlah katakan kepada keduanya, "Ah," dan janganlah kamu membentak keduanya. Dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, "Wahai Robku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil." Dalam surat Al-Isra ayat 23-24, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian perkataan yang mulia serta kasih sayang kepada kedua orang tua, dan larangan kita mengatakan "ah" dan membentak. Maka dari itu pentingnya berbakti kepada orang tua. Doa untuk kedua orang tua ini penting, perlu dihafalkan dan perlu dibaca setiap kali selesai sholat 5 waktu. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, begitu pentingnya doa, maka dari itu doa untuk kedua orang tua harus dihafalkan dan dibaca setelah selesai sholat 5 waktu. Berikut adalah contoh hormat dan patuh kepada guru. Kalau tadi di awal dijelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua, sekarang kepada guru. Guru adalah orang tua kedua yang berada di sekolah. Berikut contohnya. 1. Ketika bertemu guru, memberi salam kepada guru lalu mencium tangannya. 2. Mendengarkan penjelasan guru di kelas. Ini penting ya. Pada saat guru menjelaskan, kalian harus memperhatikan dan mendengarkan supaya paham materi yang dijelaskan. 3. Saat belajar, tidak banyak bercanda di dalam kelas. 4. Tugas-tugas dari guru dikerjakan tepat waktu. Ini penting, kenapa tepat waktu? Supaya tidak tertumpuk dengan tugas-tugas yang lain. Kalau sudah dikasih tugas, segera dikerjakan. Contoh yang nomor 5, nasihat untuk kemajuan siswa-siswi harus dipatuhi. 6. Larangan guru agar tidak mencoret-coret dinding kelas, tidak berkelahi dengan teman, atau mengganggu teman di kelas hendaknya dipatuhi. Ini adalah contoh hormat dan patuh kepada guru. Karena guru adalah orang tua kedua di sekolah, maka harus dihormati dan dipatuhi juga. Nah, demikian mata pelajaran hari ini, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam, kelas 6, materi berbakti dan patuh kepada orang tua dan guru. Supaya channel ini berkembang dan bermanfaat, yuk manfaatkan sembolnya untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.